Jangan lali. Yo. Kita ulangi lagi ya. Jadi SAP ini tujuannya nanti buat nyari analisa strukturmu, yaitu nyari momennya, gesernya, sama PU-nya di bangunan, di balokmu atau di kolommu. Sebenarnya tanpa SAP itu bisa, tapi ya iku angel rek. Kayak manual iku jenenge nggawe metode cross unstructured tak tentu iku mau. Sing ono balok be portal. Iku lek manual. Cuman kan karena suwi sih manual. Makanya pakai bantuan software SAP. Terus selain SAP ya ono sih kayak BIM kok lu enak. Tapi dasarnya padha ambek SAP, dasarnya ya nang SAP iki. Terus SAP pertama iki ya new model sih. Nah, di new model iki pertama yang harus kalian pahami template-nya dulu. Nah, grid only ini berlaku buat template-template gedung biasanya. Grid only. BIM ini biasanya koyo BIM biasa. Kayak misalkan kamu hitung unstructured tertentu ini kayak BIM tak wis iso. Terus trust iki, di trust iki biasanya ya kok kayak jembatan. Grid only iki ya iso sih kayak jembatan. Nah, lek kamu mau ngitung tangga tok pakai ini, staircases ini bisa. Nah, kan kita gedung kan ya, gedung kan pakai gedung. Nah, kita pakai grid only nanti. Terus, nah di sini ini satuannya. Jadi kamu mau pakai satuan apa di sini? Kilo, KGF kilo, kilogram. Newton itu N. Nah, jadi di sini misalkan tak pakai KGF M ya. Di situ. Biasanya aku nggak iki sih, kilometer. Soalnya di hitungmu kan, kalau hitunganmu sih, misalkan kamu ngitung kilogram per meter ya, berarti kamu pakai KGFM. Kalau kamu ngitung bebannya itu Newton per meter, bisa pakai ini. Cuman rata-rata banyak yang ini sih, KGFM. Terus marung masuk nang grid only. Oh ya, kemud. Terus marung lanjut ya, grid only. Nah, grid only ini nanti kamu bakal kok ini X direction, Y direction, ambil spacing. Nah, ini kalau kamu bingung langsung kamu oke, gak apa-apa. Kalau enggak kamu isi di sini. Langsung. Nah, grid spacing ini jarak antar gridnya. Nah, cuma di sini kan kamu nggak bisa ngatur jaraknya gak tipikal kan. Yang ini kan isonya tipikal kan. Kalau misalkan mau yang nggak tipikal, kita lagi tak ajarin. Nah, ini number of grid ini maksudnya step-nya. Jadi misalkan kalian mau 5 lantai. Nanti di Z ini ditulis 6. Gitu. Jadi nggak masuk lah. Rasa udah tanah dikit, Bo. Kiba cetak kayak itu. Mut Dita. Ganggu. Maaf. Iya, wis mari yo. Misalkan tahu kese yo, oleh aku biasanya nggak pakai yang ini. Nggak iso langsung soalnya nggak iso lebih detail. Kira oke. Nah, ini kan ya. Nah, kalau aku biasanya ngedit gridnya tuh gini. Jadi kan udah tahu kan tadi ya. Terus kan muncul kayak gini. Nah, itu tak klik kanan dulu, terus edit grid. Nah, muncul ini kan ya. Habis itu tak modify. Nah, jadi step pertama yang harus kalian kerjakan itu kalian bentuk gridnya. Soalnya SAP ini sistemnya gambarnya sesuai grid. Jadi kalau misalkan gridnya kalian salah, otomatis gambarnya kalian nanti salah. Gitu. Nah, habis itu masuk ke define. Nah, ini yang maksudku tadi. Kalau misalkan di step yang awal kan wis keluar toh berapa gridnya, cuman kita nggak bisa ngatur lebih detail. Nah, di sini kalau di edit grid ini bisa lebih detail. Nah, terus nanti bakal muncul kayak gini. Nah,
Terus caranya, ya apa mas caranya cek iso ngatur jaraknya. Kamu jangan pakai koordinat. Nah, kamu ganti dulu nih di spacing. Nah, ini kan ya. Nah, habis itu, ini pastikan dulu kalau misalnya kamu pakai meter, satuannya meter. Nah, terus di sini kamu masukkan grid-gridnya. Nah, misalnya ya sih. Nggak contoh kemarin apa? Dena sing rumit rek. Gampang mas. Iya sih ya. Si modulnya ya. Ketok Anda? Ketok. Oke. Iki kan ini pelatihan gak iki ya? Iya. Nah, ini kan sama atau 666444. Nah, nanti di sini kamu tulis saja sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Dan sumbu Z ini ketinggian. Misalkan di sini 6 meter, 6 meter, 6 meter. Ini 6. Kamu add lagi 6. Di add mana yang 6? Dure. Nah, wes ya, mari ya. Dure. Nah, saiki sing sumbu Y ini ndek kene kan 4. 4. Nah, ini kan. Nah, cuman yang gini ada balok anak posisinya. Nah, kamu kan ngitung balok anak toh. Misalnya balok anak ini tak dilihat nang gini. Misalnya iki ya balok anak ya. Misalkan di sini. Berarti kamu nanti nganu gridnya jangan 666, tapi diurut dari awal. Ini deh posisi pertama ya, kayak posisi iki ya. Balok anak ya. Jadi nanti kamu merubah gridnya di posisi X 6, 3 dulu. 3, terus lainnya 666. Mudah nggak maksudnya? Iya mas, Iya mas, paham. iya mas. Yo, bisa didelok kan gini ya. Di tengahnya kan ada balokan lagi kan. Iya. Nah, itu nanti buat nambah balok anaknya. Jadi mau nambah balok anak, kamu set dulu gridnya. Jadi kan mau tak taruh sini tak 3 meter dari titik 0. Ya wis berarti dari titik X tak tulis 3, habis itu 3. Itu langsung akumulasi nanti wis, langsung akumulasi ke kanan. Begitu. Nah, terus wis ya paham ya sumbu Y sama balok anak ya. Terus lek Z iki ketinggian. Ketinggianmu misalnya 4 wis ya. Kita berubah 4. Wis ini. Oke. Amrek ada yang tanyakan? Belum. Kamu boleh takon sih. Mumpung si step-step pertama. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, di oke. Nah, wis nanti berubah gini. Loh. Kok berubah kok ngene? Mau semacam kendalim? Aku mbek praktek. Beda lali. Alah. Ya bener, Lim. Wes ya, ke 5 lantai. Oke, nah ini. Nah, terus di sini toolbar tak jadi toolbar sih ya. Jadi di sini ketika sudah ada grid, sebenarnya kalian tinggal gambar. Cuma di sini ada toolbar banyak kan, biar kalian nggak bingung. Plan ini kan ada dua viewer kan ya. Nah, 2 viewer ini bisa kalian rubah sesuai sumbu yang mau kalian lihat. Misalkan ini mau kalian lihat 3D, kamu set ini 3D. Terus misalkan kamu mau lihat tampak atas, ini XY. Tampak samping. Nah, ini XZ sama YZ. Tampak samping. Jadi XZ ini, YZ ini nanti lihatnya dari bagian sini. Ya.
Tuh, kalau XZ itu bagian sininya. Terus lanjut di sini, ini ada banyak toolbar. Nah, yang perlu kalian pakai itu di define. Define ini buat apa? Kalau kalian mau menentukan material, buat balok, membuat kolom, itu semuanya ada di define. Terus pembebanan juga di define. Nah, kalau kamu membuat material, kan di soal diketahui kan ya, berapa material baja, berapa material beton, itu di material. Nah, di situ di section properties ini maksudnya balok kolomnya. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat sectionnya balok, nanti ada di sini frame section, entah itu dari baja atau itu dari beton di frame section. Di situ kalau membuat plat itu bisa di sini area section. Oke. Di situ define berikutnya tentang beban. Nah, dari fungsi ke bawah ini beban yang nanti kamu pakai. Kalau fungsi, nah kalau misalkan beban kamu mau pakai respons spektrum, nanti masukkan aja respons spektrum. Di situ beban apa aja yang ingin kamu masukkan, itu nanti di load pattern. Kalau load pattern, load cases, nah load combination ini kombinasi beban. Nah, metodenya kalau mau gambar ini sebenarnya ada dua. Kamu bisa gambar semua dulu, habis itu kamu masukin material, atau kamu mau masukin material dulu. Saya kita ajari masuk no material sih ya. Define dulu material. Oke. Mau menambahkan material baru, ini add new. Nah, regionnya ini kamu pilih user aja. Nah, ini kalau kamu mengerjakan baja berarti kamu pakai steel, beton ya konkret iki. Terus di bar iki tulangannya teh. Lek form iki baja ringan. Kita buat beton dulu ya. Oke, konkret. Misalnya ini soal ini 30 MBA. Beton 30 MBA. Nah, ini masanya beton kan 2400. Itu satuan kg kan, kilo kan. Tulisnya 2400. Nah, habis itu nah, masalahnya mana kan gini kan. Kalau kamu mau pakai, kayaknya yang perlu dikonvert ini sub 14 ke bawah kayaknya. Kalau sub 14 ke atas langsung bisa otomatis keganti. Jadi contohnya gini, modus elastisitas kan, ada yang ngerti kan ya, rumusnya kan 4700 kali akar FC. Nah, itu dalam satuan MPa tapi toh. Sedangkan unit yang ada di set pertama kan kilogram meter kan. Kalau MPa kan Newton mm. Nah, kalau di sub di atas 14, misalkan kita ganti ini Newton mm, masanya ini langsung berubah. Nah, langsung berubah otomatis. Kalau misalkan ini nggak berubah otomatis, berarti kalian konversi ya. Kita lanjut ya. Terus di modulus elasticity, kalau beton rumusnya 4700 kali akar FC. FC-mu 30 ini berarti 25742. Poison buat abaikan nggak apa-apa. Iki nggak apa-apa diabaikan. Terus habis itu FC, ini FC-nya kamu sesuai soal. Nah, di modul yang kemarin dikasih Mas Rizal kan 30 toh. Kamu isi aja 30, ini 30. Nah, lightweight concrete ini maksudnya beton ringan. Kamu kan nggak beton ringan nih sih. Jadi di oke wis. Oke, betonnya sudah jadi materialnya. Terus kedua, kalau TP beton pakai rebar. Rebar itu tulangan. Nah, ini tulangan. Tulangan di sini ada dua kan, polos sama. Terus hitung tulangan turun ya? Turun, Mas. Turun ya? Yo, apa boys?
tulangan iki ono polos sampai apa jenenge ulir. Nah, iki kan. Nah, nang kene ana tulangan ulir mek polos. Nah, berarti nang kene materialmu lek beda-beda kok ini misalkan polos biji 37, ulir biji 41. Berarti kamu buat 2 di sini. Tulangan ulir biji 41. Nah, berarti iki kan ketemu 5.800 ya. Baja ya. Terus kalau modulusnya baja ini 200.000. Oke. Nah, ini FY, FU iki sing nanti kalian rubah. Nah, jadi ini orang-orang itu ngalek iki anu. Apa sih jenenge? Tabel. Tabele iki wae. Nah, iki rek. Jadi tabelnya begini. Di sini yang diminta FY sama FU biji 41. Oke, tidak delok biji 41, FU 410, FY 250. Oke, 410 sampai 250. Ini 250. Ini 410. Mbok samakno ae gak apa-apa. 410. Oke, mari ya. Terus buat lagi gawe sing tulangan apa mau? Ulir mau ya? Saiki polos. Tulangan polos biji 7. Nah, ini kamu ganti lagi. Cekkan lagi nanti ya, masa nih baja ya. Tidak lali ya, Korek. Kalau modulusnya 200.000. Cek lagi ke sini, biji 37, 370 sama 240. Oke, mari materialnya sudah ke input semua. Lek kon garap baja, yo caranya podo. Cuma di sini ganti steel. Yang kamu masukkan ya sama nanti, FY, FU sama ini. Wis ono sing ditakokno material? Enggak. Mari yo, lanjut yo. Lanjut. Wis, materialnya wis kebentuk. Terus kedua baru kamu buat frame section, baloknya. Maksudnya di sini balok ukuran berapa, terus tulangannya berapa. Nah, ini add new. Nah, kalau kamu kerjakan TP baja, kamu langsung ketemu ini nanti, steel. Jadi tinggal ngikutin profil, lek baja. Lek beton, langsung pencetan konkret. Nah, nang kene iki banyak pilihannya beton. Kalau kamu merencanakan kolom persegi, pakai ini. Lek kolom lingkaran, pakai ini. Banyak yang persegi kan ya? Persegi. Oke, rektanguler. Nah, ini kamu tulis saya kolom. Terus, kamu kan harus ngitung prelim toh. Terus ketemu kan dimensi piro. Nah, misalkan di sini ketemunya 50-40. Ini kan satuanku meter. Berarti kamu tulis saya 0,5, 0,4. Nah, ini khusus di oke. Nah, ini baru material. Nah, material ini menentukan nanti dia itu pakai material apa. Karena dia harus input toh mau. Ketika kamu klik ini langsung metu kabeh mbok material yang kamu input pertama kali. Ini kan. Kan beton toh. Beton. Langsung tulis tahun 30 MPa. Terus, nah tulangannya pun di sini rek, concrete reinforcement ini. Beberapa dosen ono sing minta kolom, ono sing minta beam. Lek Bu Winda aku minta biasanya dalam desain type-nya kolom.
Nah, bedanya nanti kalau kolom dia itu langsung dihitung sama tulangan, kalau BIM gak kehitung sama tulangan. Nah, ini kan saya kelihatan di titiknya tuh. Nanti begitu tak mencet BIM, dia langsung hilang tulangan ini. Kita pakai kolom C ya. Oke. Nah, ini longitudinal sama confinement bars. Maksudnya nanti ini longitudinal itu tulangan utama, sing gede-gede itu, sing ulir. Nah, Ya. lek confinement bars iki maksudnya cuman kok sengkang-sengkang kutok lho rek. Tulangan-tulangan sengkang. Tapi nang kene mbok samakno gak apa-apa sih. Dijek montone adike lak Mas loro. Di situ clear cover ini selimut beton. Kalau selimut beton ini biasanya 40 cm, 30 cm. Di sini ini gak ono ya. Ya wis langsung aja 40 cm. Karena 1 meter ya 4. Iki podo. Nah, terus iki maksudnya rek jumlah tulangannya. Misalnya tak buat 5 wis ya. Terus longitudinal bar size iki maksudnya ukuran tulangan. Nah, kalau ulir tuh pakai yang DD nih. Misalnya 20D. Kalau tis atau sengkang polos pakai yang pagar ini langsung misalkan 14 wis. Cuman ini ukurannya gak pasti sih. Maksudnya kita kan bisa rencana 10 kan biasanya. 10. Sengkang biasanya 10 lek gak 8. Oh ada. 10 sama 8. Jumlahnya juga berapa. Kalau sudah di oke. Nah, ini berarti gak pas sih mau. Kurang gede. Mau patut. Clear cover. Di situ lek mari di oke ya. Ono sing ditakon rek. Lanjut ya. Lanjut. Wis kolomnya jadi. Terus balok. Lek balok di sini ukurannya 45-30. Nah, materialnya kamu ganti dulu. Habis itu di sini. Nah, ini kamu ganti langsung BIM. Nulis balok BIM. Ya, balok BIM. Cuman deh angkatanku rata-rata sering di BIM kabeh sih. Tapi ada beberapa dosen yang njaluk memang kolom. Terus iki di oke. Tak ketokan tulangan nih. Ya. Terus di oke. Terus misalkan balok indukmu itu ukurannya beda. Kamu buat lagi. Kalau induk misalnya ukurannya 0,3 ganti ini BIM. Terus mari langsung di oke. Wes kamu sudah membuat frame sectionnya balok, kolom, sama balok anak. Ada yang ditanyakan? Kalau ya? Limit. Bentar lagi. Oh iya sih, terakhir. Terakhir section properties. Terus kemarin kamu kan diajari pembebanan amplop ya? Ya.
Nah, sekarang tak ajari yang pembayaran plat. Cuman bedanya kalau pembayaran plat kamu harus input platnya di SAP. Caranya gini. Lek pembebanan amplop itu nanti portalnya bolong kalau untuk plat lantai ini. Tapi kalau pembayaran plat nanti kalau gambar 3D ada plat lantainya. Nah, plat lantainya itu juga kamu tentukan dulu. Nah, ini kamu pilih cell, add new section. Nah, ditulisnya plat lantai. Terus habis itu tebelnya kan kamu harus ngitung toh. Misalnya tebelnya 0,12. Nah, materialnya beton, Beton. terus tipenya pilih membran. Terus lek mari di oke. Nah, wis materialmu wis jadi semua, tinggal gambar ntar lagi. Wis gawe rumahnya nggak apa-apa wis. Cek gak pedot. Rehan. Iki sih tak gawe sih. Mari ini gambar. Ngesap berarti terakhir apa ngenteni perhitungan mari apa saiki iso, Mas? Sapiko ngenteni perhitunganmu mari. Iya. Kabeh ya? Kabeh. Melok itu referensi Gus. Bab 5 wis sapi. Mas, barusan yang terakhir apa, Mas? Plat. Section properties. Section properties, area section. Ya. Gawe room sik rek. Masih sik ya. Iya sih. Ya. Iki Mas. Ais. Apa sih nyoba rek? Aku. Olim wae. Aku nang laptop iki. Paham tak Billy? Olim tak tahu nyoba. Gak lagi kok ruwet ya aku kayaknya. Gak karu-karuan, Mas. Alasan salah kayak aku nginputin. Menit. Sama. Kok hilang? Wis harus dibuka beda. Mas. Durung. Ya Allah. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut Mas.
Ono sing nyoba sama nyoba Olin dah. Hilang. Mas kok hilang? Apa nih hilang Lin? Iki, mereka udah putih kabeh ngono. Terus saya coba share screen. Emang ndak iso share screen. Sik. Oh, ndak ketemu. Oh, yowes, saya lanjut yo. Ya. Oh iya. Terus kan wis buka gede. Kan wis buat lebokno kabeh sih mau material, mbek section nih. Terus berikutnya tinggal buat gambar. Caranya gambar ini kamu bisa gambar pakai ini quick draw atau pakai draw frame. Quick draw ini langsung. Misalnya ya ini ya. Quick draw ini gawean sih. Nah, quick draw sing iki rek. Jadi ada dua quick draw frame sama quick draw. Quick draw ini langsung. Beda sama ini. Kalau ini buat plat. Jadi kalau quick draw area itu buat plat. Kalau yang ada tulisan frame itu berarti buat frame kayak balok sama kolom. Nah, di situ. Nah, ini misalkan tak quick draw ya, quick draw frame. Aku mau gambar balok. Nah, di section ini kamu bisa milih nanti kan kamu udah masukkan frame section tadi. Kamu nanti tinggal milih kamu mau gambar balok itu atau apa aku salah nulis mau ya balok anak yang sini. Balok anak. Misalkan aku mau gambar balok ganti sih. Ngedit kok modifier ya. Balok anak. Oke, lanjut lagi. Kan pakai quick draw ya. Quick draw mau gambar balok. Nah, terus coba kamu perhatikan window yang sini sama yang sini. Yang bagian kanan ada biru-biru kan ya? Ya. Gitu Kak. Biru-biru itu berarti tandai aku gambar di posisi lantai 2. Kalau misalkan aku mau gambar di posisi lantai 3, kamu tinggal mainkan ini nanti. Perhatikan biru-biru ya, kita klik. Enggak kan? Nah, jadi sistem gambarnya nanti kamu ini pakai ini. Jadi aku tinggal gambar balok isi. Saya quick draw. Langsung ini lagi quick draw. Oke, lanjut lantai 3. Langsung tak drag semua langsung jadi. Oke. Kowe sereng ngono. Beda-beda tergantung sapi sih. Dan metune ireng ono sing biru. Nah, caranya ngecek deh wis balok apa enggak. Diklik kanan aja. Ini loh, section properties kan wis balok kan. Misalnya ini juga balok. Nah, jadi permasalahannya kalau quick draw kamu kan harus ganti yang balok anak. Pertama kan kamu itu balok induk tuh, kamu harus ganti yang balok anak jadi balok yang pertama balok induk jadi balok anak toh ya. Nah, saiki caranya gini. Klikkan yang balok anak. Kamu klik ini bisa satu-satu atau semuanya. Kalau semuanya ini kamu pakai kontrol terus klik. Kalau sampai lantai atas, kamu move up, dia nggak akan berubah. Ketokkan deh, bagian kanan kan saya ketokkan ya, ke select kan. Ke select, naik lagi. Nah, kan wis tak select kabeh to sing balok anak. Nah, ini mau tak jadikan anak yang awalnya balok induk, mau tak jadikan balok anak. Caranya kamu
klik kanan. Section properties. Anda menyaksikan kreasi nikmat Ramadan bersama NutriK. Inspirasi kali ini menghadirkan resep brownies coklat. Caranya di assign. Pilih frame, section. Nah, terus pilih balok anak. Terus di apply. Terus ketok frame kan. Mana yang balok anak. Kalau mau memastikan lagi, diklik kanan. Nah, ini kan sudah berubah toh. Nah, Dung ya. tunggu. Oke. Nah, ini jadi. Selanjutnya, aku tinggal gambar kolom. Gambar kolom, plane-nya aja dibedakan. Sumbunya toh. Oh iya, jangan lupa lantai 1 kan nggak ada baloknya, jadi harus kosongan. Di baloknya cuma lantai 2, 3, 4, 5. Terus lihat gambar kolom, ya pada cara nih. Sectionnya kamu ganti kolom, di situ mau gambar aja. Sesuai kolomnya. Nah, caranya itu bisa kamu langsung draw atau kamu bisa dipakai assign. Tapi berhubung ini sih dalam bentuk grid, jadi kamu draw dulu. Nah, ini ya. Tarik-tarik ini toh aja. Sorry. Kamu nggak bernapas sama satu shampoo. Ketombe iya, kering juga iya. Tapi nanti ketombe melawan ketombe sekaligus membantu melembutkan sampai ke ujung. Pas. Untuk dua-duanya tanding. Video kecamatan sama bulan Ramadan. Oke, mari kolomnya tuh. Cek sih. Nah, ini kolom kan. Nah, habis itu terus kalau kamu mau ninjau gambar ini, nah ini kan harus yang bolong toh, Rek. Tinggal buat delete aja. Jadi misalkan Hapus. Misalkan aku mau ngikutin zona ini ya. Ini tinggal tak delete aja. Nah, ini kelihatan kan? Delete biasa. Biasa. Hilang kan bisa bagian gini. Luar bisa. Tarik delete biasa itu. Enggak, aku ngono. Tapi kita misalkan kotak ya. Misalnya kotak ya. Jadi kalau misalkan kamu denane aneh-aneh kok ini, tinggal buat delete aja sama menyesuaikan berita. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ono sing bingung. Lanjut. Oke, sekarang kolom mari, balok mari, saiki caranya nggih plat. Nah, plat ini nanti bisa langsung put draw. Ini plat lantai. Terus di sini plat ini kamu lihat gambar.
Ojo langsung mbok ngene no. Sorry. Misalnya kamu gambar plat ya, jangan langsung kamu besarkan kayak gini. Nah, kamu besarkan kayak gini. Misalkan kamu harus ngitung beban platmu ya. Kamu ngitung beban plat itu cuma segini toh. Dan misalkan jumlahnya 100. Nah, kalau kamu gambar semua totalnya sekian, langsung gede dong ini. Berarti 100 ini untuk semua plat, bukan satu plat. Padahal hitunganmu 100 kilo itu buat satu plat. Gitu. Jadi makanya gambarnya harus hati-hati. Oke, langsung nyambung nanti ke pembuahan plat. Jadi nanti kamu kalau gambar menyesuaikan sama perhitungan. Misalkan satu plat 100 kilo, jadi kamu gambarnya nanti ini. Siji-siji. Nah, terus juga kalau ada balok anak, kamu bisa pakai perhitungan beban yang sama dibagi balok anak atau langsung beban satu plat. Nah, aku biasanya langsung satu plat aja, nggak ruwet. Ini aku pakai ini ya, sing manual aja. Kalau misalkan quick, nanti satu kali klik langsung bentuk. Nah, ini. Ramadan itu kecobaan terbesar bagi umat manusia. Tidak berani berusaha. Kita kalahkan cara untuk kalahkan. Nah, kalau misalkan kamu gambar platnya salah, nanti juga ngaruh di validasi. Validasi itu nanti nyocokin antara perhitungan sama hisab. Nah, kalau platmu benar, insya Allah validasi ini benar. Ini kan berhubung nggak tak bagi kan, jadi aku pakai manual. Soalnya Draw itu langsung otomatis ngikutin grid-gridnya. Ini kira. Ramadan telah tiba. Awali dengan satu kali yang sangat jalan-jalan. Kalau defense semua enak tinggalnya short kanan. Oke, nah dari mari. Sini short dulu. Biasanya juga dianterin sama ibu. Nanti kalau mau kecapean sakit, repot. Jadi ibu nanti ngambil. Ya tuh, sebentar. Ibu, ini bu, ada ibu mau ambil cucian, tapi bajunya masih disetrikain. Iya. Oke, kalau sudah, caranya ngeceknya nanti Ya udah Neng, temenin lagi dulu ya. Ya bu. ya view set display, Silakan duduk atau ikut. tinggal option pilih fill object. Nah ini kalau sudah terisi semua berarti platnya sudah bentuk. Nek ono sing bolong berarti ada yang belum mengisi. Terus di sini jangan lupa kamu sesuaikan adanya tangga. Kalau tangga berarti digolongin. Jadi misalkan tangga di sini ya, kita delete aja. Tangga lurus. Nah,
Wis. Jadi misalkan tangganya nah misalnya tangganya kayak gini ya. Jadi nanti ini tak bolongi. Di ngono caranya. Di lift podo bisa nggak? Dibolong ya? Podo, lift ya dibolongi pisan. Gitu. Nah, misalkan kamu gambarnya juga langsung dari pojok sini ke pojok sini, nanti gambar hasilnya kayak gini. Isoe baloknya ketutup. Oke, sekarang sudah ke input semua. Kan udah ke input semua ya. Nah, terus selanjutnya membentuk gambar sistem strukturnya. Jepit, terus sendi-sendi gitu nih caranya ini. Ini kan kaki-kakinya kan ya, kamu drag dulu. Nah, ini kamu drag dulu. Nah, terus assign. Assign ini tujuannya buat input. Kalau define kan tadi menentukan. Kalau assign itu input. Jadi kayak tadi kan kalau kamu mau input frame, kalau kolom kan pakai ini kan. Assign frame section. Nah, kalau misalkan kamu mau input apa namanya? Joinnya di sini. Nah, join, restrain. Nah ini jepit, sendi, roll, anak gini kabeh. Jepit itu ini. Kita akan pakai fondasi itu jepit. Nah, kok metu kok ini. Tuh. Error ya. Terus ini metu ini. Oke, ini kan jepit-jepitnya. Terus habis itu ini sudah. Nah, kalau gambarnya semua sudah, terus kita masuk ke bagian pembebanan. Nah, area kan tadi juga sudah kan. Terus join juga sudah, frame juga sudah. Sekarang kita masuk ke pembebanan, define. Nah, kita balik lagi ke define. Jadi yang kita tentukan pertama, beban yang mau kita masukkan. Load pattern. Nah, bebannya kalau cuma mau di input nanti kamu cuma masukkan date sama beban loop. Date sama beban hidup. Nah, terus nilainya ini menyesuaikan ini sebenarnya. Nah ini. Ini 1, ini 0. Kalau mau merubah ini jangan langsung diklik bawah, nanti tidak berubah. Jadi caranya ini ganti 0 terus dimodify. Baru berubah. Terus sudah oke. Ini beban itu, beban hidup, beban mati. Di situ load case. Nah, load case ini nggak ngaruh sih. Langsung ke combination. Nah, ini ke combination. Oh, saya kali beban gempa, Rek. Jadi ini tambahin beban gempa. Oh, ini aku mau salah ya. Jadi beban
gempa itu ada X, ada arah Y. Gempa X. Quick, langsung di add, terus gempa Y. Buat ambil beban angin ya iso nanti langsung ini. Fine. Terus kalau kamu ngitung beban hujan sendiri juga bisa pakai roof life, tapi biasanya langsung enak jadi satu beban live, beban hidup. Terus ya udah di OK. Baru langsung ke load combination. Nah, load combination ini nanti kamu masukkan kombonya. Jadi 1,2D, 1,4D itu dimasukkan semua. Nah, ini dimasukkan semua. Jadi pertama 1,4D. Dan aku akan membuat apapun yang kamu mau. Terus super dead itu maksudnya beban sendiri. Oke, kombinasi pertama dibentuk, terus lanjut 1,2D sampai 1,6N. Banyak cowok-cowok gantengnya buat Sama super dead-nya ini sama nanti. aku ngerti kenapa kamu Kombonya sekarang. 1,6. Boleh kayak gini terus. Terus dia udah di OK. Kamu harus bisa bangkit. Sekarang bentuk yang sama gempa. Supaya orang tua kamu juga senang. Sorry, Kiro mau. Masuk lain, 1,2D. Seperti juga gempa. Lihat 1,2. Ini kan perintah dari mama kamu. Dan kamu kalau di kantor boy, kan harus tegak. Kombinasinya itu semua. Bisa ada yang ditanyakan? Cara ngelebokno beban? Defense sih, kalau ngelebokno lagi. Ada yang ditanyakan? Halo, Mas. Apa-apa? Ono. Ono ya? Nah, iku sapa? Gak mudeng tak kok. Oh. Ya wis, lanjut ya. Oke, wis mari kabeh. Nah, terus beban gempa key function response spectrum. Kalau kamu pakai response spectrum. Di klik. Nah, ini kan ya. Response spectrum ini kamu pilih from file. Enak di response spectrum sih gak root ya. Add new function. Nah, di pelatihan kemarin kan wis dikasih sore. Ini kan ya. Nah, kemarin diajari gak? Dapat ini dari mana? Nah. Diajari, Mas. Diajari. Eling caranya ya. Lupa caranya, Mas. Ini caranya. Yang puskim sih. Puskim. Nah, di puskim. Juga nang Google Map. Yo, mari masuk Google Map. Gue pakai. Nah, yo, iso langsung lintang bujur kene, langsung ngeklik nang gini ya kene. Jadi misalkan kali iki wis Malang ya. Tak
klik ke daerah gini. Nah, langsung metu kok nang gini. Langsung klik lagi gini iso. Hitung. Nah, lihat hasil. Nah, habis itu kalau jenis batuan ini nanti menyesuaikan soalmu. Nah, ini jenis tanah keras. Jadi nanti yang kamu download bisa tanah keras. Nah, ini loro-loro yang buat download, Rek. Nah, ini biasanya butuh aduk. Nah, ini kan. Tinggal buat download nanti Excel-nya. Hasil perhitungan. Oke. Wis ya ora carane kuwi. Yeah. Saiki pengolahan data kan wis mari to wis di-download kan. Diajari pengolahan datane pisan gak wingi? Dijari kabeh, Mas. Oh ya wis. Cek tak eling-eling Kali. Nah, hasil download-nya kan perhitungan atas perhitungan bawah. Nah, Tapi saya buat input nasab ini kudu Excel, tapi dalam bentuk notepad. Jadi cara ngolah datanya gini. Oke. Nah, di perhitungan atas kan tanah keras. Yang ambil kan tanah keras. Kamu cuma perlu ngambil ini tok. TO sama TS tok. TOTS. Heeh. TOTS. Nah, iya. Nah, di situ kamu buka yang perhitungan bawah. Nah, di perhitungan bawah wis ono iki to, TOTS to. Nah, ini kamu copy TOTS sampai ini ya 0,075. Dari TO. Dari T0 di copy. Sampai yang ini. Di dewek naik. Ya disendirikan. Terus, nah, ini yang bawah. Nah, ini posisi ini kan, ya. Nah, ini kan. Nah, marongono yang di bagian atas, perhitungan atas, TO-nya ini dimasukkan ya. Dimasukkan ke sini. Sesuai nih. Jadi ini ibaratnya acuanmu. Nah, ini loh, 0 TO TS, TS tambah 0, TS tambah 0,1 ini acuanmu. Jadi nanti di 0, ya kamu tulis 0. Terus TS, TO. TO-mu kan di perhitungan atas kan 0,14, 0,114, 0,114. Nah, TS bisa 0,572. Oke. Nah, terus buat yang ke bawahnya, ini ngikutin ini. Jadi kan TS-nya 0,572. 0,572 tambah 0 tetap kan. Nah, 0,572 tambah 0,1. Kalian ini ya. Buat memudahkan. Oleh TS 0,1 berarti ini
tambah ini. Oh, Excel pun 0,1 dibayar. Ini kamu sesuaikan dulu Excelmu. Jadi kalau Excel mau pakai titik, pakai titik. Kalau koma, pakai koma. Nah, oke. Cara ngitung ya. Kalau misalkan di sini dikasih bunga-bunga seger yang dihiasin begitu cantik. Oke, udah nggak tahu ini? 1,142 Mas, soalnya Mas. Iki dihapek soko perhitungan Atas ya. atas. Nah, ini loh. Jadi intinya dari perhitungan atas kamu masukkan, terus kamu ikutin rumus yang ada di perhitungan bawah. Jadi misalnya TS ya, TS tambah 0, berarti IKI tambah 0, ketemu IKI. Terus TS tambah 0,1, 0,272 tambah 0,1 hasil IKI. Terus sampai bawah. Oke. Ikutin rumusnya. Paham. Oke, paham ya? Terus di ngisore kayak ini langsung 4 sampai 0. Ini langsung dimasukkan. Nah, orang rek, mari ini itu dimasukkan notepad. Dimasukkan notepad ke sini. Langsung bawa copy aja. Jadi yang bagian kiri itu hasil perhitungannya, yang bagian kanan itu nilai dari perhitungan bawah yang kamu download. Jangan sampai kuali kok nggak jadi. Ya, paham ya? Nah, terus landing notepad, misalkan kamu ada masalah di titik koma, caranya kamu select semua, terus edit, replace. Nah, yang di replace itu titik koma, misalkan titik, koma, langsung di replace all. Koma, jadikan titik. Nah, akan langsung berubah. Itu punyaku pakai koma, berarti di notepad nanti jadinya koma semua. Oh no. Oke, paham ya olah datanya ya? Terus wis mari diolah. Nah, di sub nanti di define fungsi on spektrum. Ini pilih from file, terus add new function. Ini pakai period data. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya nggak jadi, berarti ada yang salah nih perhitungan yang tadi. Kalau sudah di oke. Oke, ada yang tanyakan? Paham ya? Paham. Lek bingung takono lho ya, Rek ya. Apa-apa. Step by step aja cek mudah. RFP. Coba RFP kita kono apa, Rek? Gak paham nanti nih. Apa RFP? Enggak jadi. Lanjut ya. Ya wis, bebannya kan tadi sudah ada semua toh. Sekarang tinggal input beban. Nah, input beban caranya gini. Kalau kamu pakai amplop, berarti kamu input bebannya itu di baloknya. Jadi gini caranya. Yang diajari di sini ini pakai beban amplop. Beban amplop di sini. Nah, udah ada potongan-potongannya toh. Tapi ribet aja beban amplop. Jadi kamu klik ininya, satu pinnya kamu klik,
Kalau ada yang sama, misalkan ya, potongannya sama ya, misalnya potongan A ini segini semua. Bisa kamu inikan. Sampai ke atas ya, misalnya sampai ke atas. Nah, itu kalau udah kamu klik, kamu assign frame load. Nah, poin ini beban terpusat, distribusi beban merata. Terus load pattern ini kamu sesuaikan di beban itu otomatis. Ini cuma kamu perlu input beban mati, beban hidup. Terus dari sini, nah ini menyesuaikan sama perhitungannya, DLL-nya. Sesuaikan. Jadi misalkan DL-nya uniformnya 313. Ini udah otomatis kalau ini. Apply. Nah. Terus, nah ini kelemahannya nggak bisa langsung di add live-nya, harus klik lagi. Nah, terus sama kayak tadi lah kan. Sekarang bukan hidup live. Terus 113. Nah, terus ini kamu apply, kamu masukkan. Cara ngeceknya ini diklik, terus diklik kanan, di load. Nah, kan udah masuk toh, lihat sama live-nya, berarti udah input bebannya. Nah, habis itu kalau misalkan kamu salah input beban, mau kamu ganti caranya gini. Caranya gini toh. Select AB ya, habis itu sign di distribute, kamu masukkan, misalkan kamu salah input ya, misalnya kamu katanya input 100, caranya itu di replace nanti langsung ganti, atau kalau mau hapus di delete. Langsung ganti kan. Mau kepedot nanti rek. Ada limitnya aku mau. Waduh mas, terlalu asik. Si. Ya. Sore. Mudeng tapi yo, lega. Paham tak kok? Oh. Ya mas, betul mas. Oke, saya share screen mana? Berpokoknya beban mau ya, wis paham tapi ya. Ya. Engkau ngeceknya kari di klik kanan aja, Rek. Di klik kanan, nah wis mlebu kan. Tapi kesuwen. Bukan apa, tapi wis kesuwen dereng ngelu man. Enak plat sing cepet. Beban plat iku tinjauane nang perhitungan platmu. Beban yang ditanggung satu plat, perhitungan plat. Jadi simbol bono aku beban iku. Jadi misalnya ya, kan wis ngitung plat 5 kali 5 lah misalkan. Misalnya posisinya iki. Nah, pas menghitung 5 kali 5 mau kan kamu memperhitungkan bakal bebannya berapa di plat sini, di bagian sini.
Itu yang kamu masukkan nanti di beban. Terus masuk kabeh lagi. Kurang, Mas. Jadi lanjut sih lah. Ya kok. Oke, di anu ta, direkam wis mari yo. Udah. Wis rekam. Rekam. Wis. Sing nyoba sapa Olim? Oh, Lim. Lim. Halo Mas. Ketinggalan Kembali. nggak fokus. Nyampe endi kok nyoba yang Olim? Boy iki aku metu wis tak keluar. Ya wis. Karek rong step tok sih karek nglebokno beban marang dirani. Terus mari wis. Ya wis, lanjut. Nah, cepet rek sapi ini. Terus cara nih kamu kalau mau input yang beban plat, kalian mbok selek ae pelatih. Walaupun gue gak suka sama Benji, karena dia pasti bakal merecokin gue sama Aryo. Tapi gue gak boleh Mbok selek ini apa lagi? Nah, ini kan. sekarang pokoknya Benji mau siap-siap Terus dulu. ke atas. Ada kita nanti sampai ketemu di tempat ngedit ya. Terus lagi. Nah, ini lho, double kok metune ngene. Keseleknya 2 kali nanti. Ya udah kalau gitu gue balik duluan ya. Gue juga mau siap-siap. Oke, pertama kamu seleksi dulu satu-satu. Dulu ada teorinya. Kita belajar sepeda di sini aja lapangan yang luas ya. Kalau beban plat, kamu nggak perlu ngitung pembebanan gravitasi. Jadi jalannya terpanjang treknya. Nah, terus lek beban plat, otomatis beban di plat atap sama plat lantai kan beda. Jadi disendirikan aja. Saiki aku pakai input plat lantai sih yo. Caranya kan udah tak select semua toh. Kamu assign. Nah, di assign ini karena dia plat, dia main pakai beban area. Jadi kalau kamu main di gravitasi, dia pakainya beban merata yang menempel pada balok. Nah, karena ini plat, dia pakai beban area yang dimana nanti pendistribusiannya langsung disalurkan lewat plat. Nah, langsung pilih uniform yang cell. Klik. Nah, wes, tinggal kamu masukkan nanti beban mati, misalkan ya beban matimu 100. Langsung aja apply, set. Nah, terus kelanjutannya beban hidup. Nah, beban hidup kamu select lagi di siji. Kalau beban hidup jangan lupa tinjauannya ada di SNI. Sampai salah. Oke. Jadi pas banget nih Tante Nekuna ada di sini. Aku tuh pengen minta izin sama Tante Nekuna kalau aku pengen ngedate sama Mita. Oke, di-assign lagi area load. Nah, karena mau tak masukkan beban hidup, misalkan punya aku beban hidupnya rumah sakit, misalnya jumlah di 83, langsung aja di-apply. Cara ngecek ini diklik kanan. Itu. Cara ngeceknya dia udah dapat atau belum. Terus habis itu tinggal yang beban atap. Cinta itu emang bisa datang kapan aja dan sama siapa aja orangnya. Yang penting
laki-laki itu lo harus setia. Menetap, nanti caranya juga sama, area load, uniform, misalnya nang ini 250. Terus lanjut nge-add yang bukan itu. Sama tahapannya, area load, dan IDP misalkan 100. Nah, cuman atap ini karena dek beton kan, dek beton. Jadi bentuknya ya kotak, cuman plat atap top. Tapi misalkan baja, nanti kamu gambar atapnya baja. Wes, bagus kan kabeh. Tinggal ke step berikutnya. Step berikutnya itu kok hilang? CPT kok hilang ya? Saya tak input mana CPT. Caranya begini. Nah, ini yang biasanya beda antara sub 20 sama 14. Kalau sub 20 ini sering merah. Tapi kalau kamu pakai sub 14 itu biasanya hijau. Yo, biasanya ngono. Tapi itu tergantung dosennya pisan. Kadang memang rata-rata tapi mintanya nggak boleh merah, karena kalau merah kan Anda kan nggak kuat. Tapi kalau versinya Pak Lutfi, tapi kian benar jadi Pak Lutfi. Cuman beberapa dosen memang nggak menerapkan merah atau enggak itu sebenarnya nggak masalah, karena memang standar terjualnya itu beda. Jadi kalau misalkan pakai sub 20
biar standar acuannya sama, caranya kayak gini. Iki kan cara ngecek hijau. Iki revise reverse. Nah, karena desain code toh. Desain code iki sumber acuan nih. Jadi Indonesia itu kan nah, kalau ingin lebih detail lagi, semua apa sih speknya, semua spek di sini kamu sesuaikan sama speknya Indonesia. Biar sama. Cuman saya elengku iki sih Aji 2009 diganti sih, terus dipilih oke. Lah, select desain combo. Kamu select semua. Oke. Terus kalau sudah semua di start. Nah, ini. Nah, kan kelihatan ya. Minyaknya aku orange ternyata. Orange ambek abu-abu. Yang abu-abu iki berarti dia tandanya boros. Orange iki rentang. Mega kuat. Nah, tapi biasanya gini, Rek. Kamu pilih manipul ya, tak jari LE. Nek gak dicek sampai, kan aku mau input lagi sebagai kolom toh. Kalau sebagai kolom hanya rata-rata dia mengeluarkan hasil yang asli kayak gini. Tapi kalau kamu input sebagai bin, sehingga ono tulangan aku mau. Iya. Nah, iki ya, misalkan di sini kamu input tadi sebagai bin, biasanya DE ku warnanya abu-abu gak biru. Itu. Bisa 20 emang rodo angel pembacaan kayak gini nih angel. Itu cara ngeceknya. Paham? Udah nggak, Rek? Ya. Oke. Oke, terus habis itu kalau sudah tinggal kamu posisi analisa toh. Baca analisanya. Kamu kan perlu momen toh. Nah, cara dulu momennya gini. Display ini untuk memperlihatkan momennya. Display show force frame. Nah, terus deh, case ini kamu pilih kombonya. Misalkan biasanya sih paling gede 1,2 D tambah 1,6 S. Terus misalkan kamu mau lihat momen pakai momen 33. Kalau geser shear 22, torsi ya torsi. Kalau axial force ini PU. Biasanya axial force ini dipakai untuk kolom top. Nilai kolom terbesar buat nyari tulangannya kolom, kamu pakai axial force. Kalau kamu nyari tulangannya balok, kamu pakai momen 33 sama geser 22. Oke, saya kita contoh misalkan momen 33 ya. Nah, terus option for diagram ini nanti tampilannya. Kalau mau melihatkan nilainya, show value. Nah, ini. Ya, itu caranya kalau mau melihat nilainya. Kalau PU, misalkan aku mau lihat PU, cell port. Nah, nanti bentuknya oke. Terus, misalkan kamu mau detailkan ya, saya ini cara nih milih ya, perhitungan. Nah, kalau kamu mau ngitung tulangan, balok ataupun kolom, kalau kolom pilih PU paling besar. Karena logikanya, misalkan kamu milih beban terbesar, otomatis yang lainnya kan mengikuti kan. Karena memang kamu buat dimensi tulangannya kan jumlah tulangannya kan kamu buat semuanya sama kan di tiap kolomnya. Jadi kalau PU, kalau untuk kolom langsung ambil PU paling besar. Kalau untuk balok,
balok ini tergantung kalian sebagai perencana. Misalnya awakmu males ngitung detail ya, kamu buat sama aja tulangan baloknya. Jadi kalau balok itu nanti kamu bisa milih balok eksterior atau balok interior. Eksterior itu sih nang jowo-jowo iki eksterior sebenarnya. Iki eksterior. Interior sing bagian jero. Nah, lek misale wis awakmu kesel pengin ndang mari wis langsung podokno kabeh ae. Langsung ambil yang terbesar. Ya suwi-suwi. Tapi biasanya lek kalian KP nanti kalian bakal menemukan tiap balok itu beda-beda biasanya. Misal iki nang kene ya. Dia butuh tulangan 5 sama 2. Kayak gini kok lek di proyek beda mana? Soalnya nang kene 4 sama 2. Jadi beda-beda. Tapi aja beda-beda lek. Kak mari-mari kok. Ya, Mas. Kalian podo guys. Yo, terus marang ngono. Saiki lek kamu mau ngitung tulangan, nilai momennya itu kamu ambil dari sini. Nah, terus kamu pilih momen yang terbesar. Nah, caranya kamu niteni siji rek. Kamu pilih satu-satu. Delok ana yang paling gede ndi kok langsung APN. Misalkan ini ya. Kamu klik kanan aja. Kamu klik kanan, nanti langsung ketemu di sini. Nah, momennya sekian, tulangannya sekian. Terus defleksinya nanti nih 0,00014 meter. Nah, nilai ini yang nanti kamu masukkan buat perencanaan tulangan. Tuh. Nah, terus habis itu, ini sampai gini paham ya? Ya. Fungsi ini ngitung sub. Paham ya? Ya, Mas. Oke. Terus kalau mau ngitung tulangan, juga deh, mana namanya? Beton. Tulangan itu ada 2. Tulangan lapangan sama tumpuan. Iling kan ya? Ya. Oke. Nah, tumpuan itu maksudnya dia itu berada di posisi tumpu dekat sama kolom. Jadi kalau kamu lihat di gambar, kalau kamu mau ngitung tulangan tumpuan, berarti dia posisi di sini. Jadi momen yang kamu ambil momen yang di sini tumpuan. Nah, paling besar kan di sini. Ini tumpuan. Di situ. Kalau tulangan lapangan, berarti DE yang berada di tengah. Nah, ini lapangan kan. Kelihatan kan di DE ya? Lapangan. Jadi tumpuan itu yang DE itu langsung numpuk ke kolom. Itu tumpuan. Jadi kalian jangan sampai salah nanti kalau input. Kalau kalian merencanakan tulangan tumpuan, pakai yang sini. Lapangan langsung pakai yang sini. Jadi kayak gitu. Gesernya kok harus mengikuti wis. Harus mengikuti semua nanti. Fokus ke bagian momen. Karena tulangan itu buat nahan momennya nanti. Oke. Paham ya, Reo? Paham, Mas. Ada yang ditanyakan? Apa bingung hitungan? Oleh misalkan beton ini sebenarnya bekalnya kalian KP. Jadi kalian KP nanti paling enggak kalian ngerti posisi tulangan lapangan sama tumpuan. Sama ya, bisa baca gambar. Tuh. Itu gambar gimana, Mas? Oke, buka no. Nanti ini outputnya ya, jadi kalian outputnya nanti dapat momen. Setelah momennya ketemu, kalian hitung sampai ketemu detail tulangannya. Oke. Kalau sudah detail tulangan, hal yang penting itu nanti outputnya sebenarnya gambar kan. Ya. Nah, outputnya nanti di gambar. Nah, jadi kayak gini.
Jadi nanti ketika wis mbok hitung momennya, kamu ngitung jumlah tulangan, nanti ketemunya kayak gini. Tumpuan lapangan. Nah, tumpuannya itu ini. Lapangan niku sing tengah. Jadi gitu. Oke. Oke. Terus kalau tumpuan itu 1/4 bentang. Jadi nanti pesanku lek wis mulai gambar iki paham ono bener soalnya dipakai buat KP sama kerja. Tulang-tulang gini. Nah, lek kolom. Nah, iki lho sengkang iki sengkange. Kita kok ini sengkangnya. Ini buat ulangan kolom. Nah, nanti outputnya sini ya mek gambar tok sih output terakhirmu nanti. Ada yang tanyakan, Rek? Cukup, Mas. Oke, saya baru mari sih ini. Kurang menit kalau sih ya. Di situ itu manual kalau kamu lihat satu, cuman kamu perlu data. Caranya gini, display show table. Nah, analisis result ini result nanti ini buat mengetahui outputnya, output perhitungannya dalam bentuk Excel. Kalian oke? Kira tersuwi ya ini. Gak usah lah, kan Debbie kata aja yang main Benji. Jadi sekalian biar Kati sama Benji bisa berduaan. Oh, juga sih. Biar Kati sama Benji berduaan juga. Nah, habis itu kamu klik di sini. Kalau misalkan nyari elemen momennya ini langsung ini, elemen force frame. Lek frame ini elemen balok kolom. Lek area lagi plat, langsung ke frame aja. Ya. Nah, ini. M3 ini momen 33 yang kamu pakai buat perhitungan. V2 ini buat gesernya, P ini buat aksial. Ya. Caranya nganu ke Excel, file, export to Excel. Nah, ini. Oke. Nah, kalian kan tadi satu-satu toh, mau cepat, khususnya untuk PU. Ini kamu drag, habis itu langsung kamu filter dari yang terkecil. Sorry. Filter, custom sort, mau tak sort berdasarkan P ya, misalkan nilai P ya. Nilai PU, kamu mau nyari P terbesar buat kolom. Oke. Ternyata kolom terbesarku nilainya 190.000 pada frame 356. Frame 356. Terus mau kamu cek di frame 356, bener enggak? Nah, caranya kamu nggak usah nyari satu-satu. Tinggal kamu select tabel, terus kamu klik. Nah, objeknya diganti frame, kamu klik 356. Nah, ini langsung ketemu kan. Kamu klik kanan. Kamu mau lihat nilai PU. Nah, ini 19675. Nah, ini foto kan. Nah, terus kan aku mau ngomong validasi sih, Rek. Ya. Validasi maksudnya ini. Kamu kan harus ngitung prelim toh. Prelim kolom toh. Iya, Mas. Tinjauanmu kan berarti beban kolom terbesar di posisi inti kan ya? Nah, bener nggak ESAP itu nanti sama kayak itu. Jadi kamu nyocokkan sama yang prelim. Jadi misalkan ya, di bab 2 di bab prelimku, pas aku ngitung kolom, ternyata beban terbesar kok posisinya gini.
Iya. Misalnya tak tandai nang posisi ini ya. Aku ngitung prelin ternyata pertama di posisi ini. Nah, pas tak cek deh, SAP, ternyata PU terbesar ada di posisi sini, bukan di sini. Nah, berarti kan keliru kan ya? Gak bodoh kan? Nah, berarti aku bisa diomong gak valid. Hitungan prelimmu ambek hitungan SAP berarti gak valid. Nah, kalau misalkan hasil SAPmu ketemu di bagian sini, kolom terbesarnya, bukan kolom terbesarnya, dan perencanaan prelim juga di bagian sini, podo, berarti podo. Berarti validasimu is oke, tinggal kamu nyocokkan bebannya. Ya Allah, apik ini loh. Paham? Mudah nganter ya? Ya. Jadi maksudnya validasi kok ngono. Titik kolom terbesarmu sampai hitungan dek prelimmu, titik itu podo gak? Makanya itu hubungannya nang plat, misalkan perhitungan apa input bebanmu plat keliru, otomatis kemungkinan validasinya keliru. Ngono, podo ambek beban amplop yang ngono bisa, kamu pakai amplop. Kalau misalkan inputnya keliru, otomatis validasinya nanti salah. Kalau masalah perhitungan angkanya, harus coba manipul. Tuh. Ada yang ditanyakan? Kenapa sih saya bingung, Arek? Belum praktek soalnya, Mas. Ya wis, kok cobaan sih ya. Ya. Terus terakhir yo, caranya ngeprint. Caranya ngeprint itu iki print grafik. Nah, ini caranya ngeprint, langsung dek print grafik aja. Terus kalau KTN ini dari no PDF, pilih print. Nah, ini saya print setup sih. Nah, ini diganti PDF. Oke. Terus lihat mari langsung di print. Nah, kok langsung ketemu lagi nih. Bisa hasil momen. Oke. Mas. Ya. Kalau ngeprintnya itu apa? Kayak yang ini lah Mas, kan di referensi itu per lantai gitu. Enggak, maksudnya per lantai itu ya apa? Per lantai. Iya. Ini aku lihat. Lantai. Itu terserah sih jadi. Cuma lihat per lantai caranya. Ini. Oh, gitu. Ini kan referensi ya, sing ini ya. Enggak, bukan maksudnya itu ngeprint itunya, Mas. Ngeprint. Oh, si. Kabeh ngono tadi. Iya. Apa sih? Semua lantai. Kamu tinggal ganti-ganti view neto aja nanti. Misalnya ya, bentuk 3D ya. Berarti kamu klik ini ganti 3D. Saya kita 3D bisa. Kalau mau 3D itu nanti kamu set di general, ini extrude. Tengok ini, di extrude. Kalau per lantai ini kok tinggal menyesuaikan ini ya, kamu move down aja. Nah, ini bisa kelemahannya sub 20. Kalau udah di running, biru-birunya hilang bisa. Jadi kalau tak move ini nggak ada tanda biru-birunya. Jadi gitu. Caranya ngeprintnya gitu. Jadinya yang dari itu. Extrude, get object, section, material.
tinggal ganti-ganti tok. Karena lu suka Oke, wis Iya, mari. Mas. lu emang temen gue banget. Sudah. Wis. Cepat ngesali. Cepet pokok ini, Mas. Pokok Oh, apa paham. namanya? Paham step-stepnya. Iya, pokok paham step-nya. Jadi step-nya mending tak sarankan define CAE ya, define. Kamu bentuk dulu frame-nya, materialnya, frame-nya. Kalau itu sudah, habis itu kamu gambar sesuai frame. Nah, gambar sudah, kamu define lagi, tapi yang kamu define itu bebannya. Beban sudah, nanti tinggal kamu assign. Terus terakhir dirani. Iya, Mas. Wis ngono ae. Define CI aja enak. Ya wis. Wis mari lek bajang kok tinggal main ini sih material untuk section properties tok. Bedanya di itu aja, Mas. Yo, sampai gambarnya lek baja nanti kamu nggak pakai Beratap. ini plat atap. Ya, gambar atap baja berarti. Yo, benar. Sip. Oh, mau 14 saiki 7 San. Anu paling paketan ente. Ambil Sopo ngantuk kok juga sing- dengan Mas. Iya, ya istirahat. Siapa kok sing nge-share Rehan. video nih? Oke, wis. Ya wis, mari deh ono sing takokno rek. Sebelumnya ditutup. Aku tak Apa Mas? Terima kasih. Mas. Apa? Iya, Bun. tak share ke anak-anak apa hasil videonya ini biar Ya dipelajari. wis, oke wis sip. Yo. Bisa dipelajari. Nanti tanya-tanya Iki Bu enggak Indah. apa-apa ya, Mas ya? Gak apa-apa. Iki Bu Indah kabeh. Iya, Mas. Udah kabeh Kelas, Mas. kelas. Ya wis. Gawe beban plat ae gak apa. Cek cepet. Iya, Mas. Ya wis rek. Tak metu sih aku yo. Iya, terima kasih, Mas. Makasih, Mas ya. Padha-padha rek. Yo semangat. Ya wis, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.